saya lahir tahun 17 November 1954, itu lahir saya, dan ayah saya itu pensiunan tentara, tapi juga orang di pesantren yang kegiatannya itu dulu ikut menjahit dan seringkali suka bercerita juga ya saya itu. Kan saya juga guru ngaji anak-anak. Ketika ngaji anak itu suka mendongeng ya. Saya kenal dengan Satar itu lewat Satar itu lewat dongeng. Ibu saya itu menjadi guru TK abad juga, kemudian setelah menikah tidak berhenti, itu juga suka dongeng. Nah, tapi yang lebih seru itu dongeng dari ayah saya, karena ayah saya pernah dongeng tentang Pangeran Diponegoro, tentang ketika beliau Dewan Mataram dulu, bahkan seringkali diajak napak tilas ketemu teman-teman ketika teman perjuangan zaman perang dulu. Itu jadi saya dekat sekali dengan Sacara Tutur, itu anak saya itu ahli dongeng. Ketika di kota desa, saya hidup dalam keluarga yang sejak kecil itu hidup bersama sastra, bersama literasi. Karena ketika saya masih kecil, masih bayi itu, ayah saya itu sudah seringkali memberikan buku atau majalah tempat saya bermain-main. Datang itu saya belum bisa baca, tak saya sobek, tapi itu malah ayah malah senang gitu. Nah, kemudian kalau pas pasaran Legi di pasar Kota Gede itu ada penjual buku loak, itu ada 2 atau 3 ya, 2. Itu saya seringkali baca buku-buku anak-anak itu dan majalah anak-anak itu di sana, dan juga tapi setelah baca banyak disuruh dia marah sama penjualnya, kemudian Mas rameng motor Mas, saya beli 1. Buku yang pertama kali saya beli sana itu adalah judulnya Kalamsah Mengejar Berita. Itu buku tentang wartawan kecil. Itulah yang membuat saya dicari menjadi wartawan gara-gara membaca buku itu di yang saya beli dengan menabung di Pasar Legi Kota Gede. Nah, kemudian di Kota Gede juga ada perpustakaan nama Muda Muhammadiyah yang berdiri tahun 1926 di Etan Pasar. Itu ada hampir 1000 itu buku, berapa lemari itu 1 lemari itu isinya buku sastra kuno, masih pakai ejaan lama itu ada. Ada masa remaja saya itu dunia sastra itu istilahnya itu begitu hidup menggemuruh ya. Jadi itu kota Gede dengan kota Yogyakarta itu menyatu, karena di Kota Gede itu bisa disebut ada poros sastra antara Kota Gede dengan Malioboro, dengan Yogyakarta. Di sekolah saya itu saya punya guru sastra dan bahasa itu yang sangat bagus. Satu namanya Bu Sutiah, itu ngajari nulis puisi lama itu. Yang kedua yang namanya Pak Abdul Rahman, itu yang selalu mendukung kalau saya ikut di Malioboro. Bahkan kadang-kadang kita disuruh cerita tentang sastra yang baru itu. Saya pernah beli buku namanya Angkatan Naman, sama disuruh ngajar teman-teman nulis di bawah itu bukunya itu. Teman udah jadi tentang Angkatan Naman, kamu lebih tahu toh. Nah, jadi gurunya itu malah dengan anak yang sastra itu malah senang, tidak dilarang. Kegiatan saya waktu muda itu saling berhubungan. Misalnya ada kegiatan yang kreatif nulis, ada kegiatan mencari bahan tulisan. Itu yang mengapa saya ikut mengasuh buletin media, juga tensilan, perpustakaan. Itu kemudian saya ikut kelompok pencinta alam namanya Lapatan Mataram. Itu jalan kemana-mana, itu bagian dari cara mencari bahan untuk nulis sastra. Kemudian yang ada buku namanya Ali Cudi Pesan-Pesan Api. Itu ini adalah saya tulis ketika setelah saya 5 tahun studi atau penelitian di Lembah Cudi. Nah, mengapa saya ada di Cudi itu gara-gara juga Umbulan Duparangi. Guru saya itu bilang, kamu kalau nulis itu harus tahu kenyataannya. Waktu itu saya nulis tentang tukang becak
tentang tukang becak. Kemudian saya ditanya, "Apakah kamu tahu tentang tukang becak?" "Saya tahu Pak, saya lihat itu tinggal lihat di jalan." Dia bilang, "Nggak bisa begitu, Anda itu harus tahu betul kehidupan tukang becak." Gara-gara itu kemudian saya kos di tempat tukang becak selama 5 tahun di Lembah Sude. Itu hasilnya malah saya terus meneliti Lembah Sude dari selatan sampai utara, jadi sebuah novel judulnya Kali Tode ini. Jadi itu apa, jadi apa, itu buku itu selalu menginspirasi saya, kalau buat cerpen atau buat sastra, apapun harus ada faktanya, ada penelitiannya. Saya kemudian tahun 78 itu diajak dan juga memutuskan merantau ke Jakarta. Itu gara-garanya ini satu sama dalam buku ini ada seorang guru hidup di depan saya itu perempuan, itu dia itu saya patah hati dengan dia karena dia tiba-tiba bisa meninggal itu. Tapi sebelum meninggal dia pernah ngomong sama saya, "Kang, urip adek kudu berubah. Kalau nggak berubah kayak kan terus ya rugi gitu." Nah, jadi yang membuat saya berubah, merantau itu ada seorang perempuan yang dan sebelum meninggal dia apa, dia berpesan tuh hidup harus berubah. Maka cara berubahnya itu adalah dengan cara merantau ke Jakarta. Itu zaman kereta api, masih kereta api kuno itu saya ke Jakarta. Nah, di Jakarta kemudian saya banyak kegiatan hampir tiap hari dan saya cari uangnya dari ikut orang itu, ikut kerja di keluarga itu di Jakarta, kemudian nulis acara anak-anak di majalah Kawanku, juga di puisi di Pelita sama di Banyu Masyarakat, juga ikut namanya kelompok itu Bulungan itu kelompok poci Bulungan itu anak-anak muda yang masih dekat. Jadi ada kelompok poci, ada dekatnya, ada gelanggang remaja Bulungan itu sangat dekat, kita situ ngobrol-ngobrol dan sampai hari ini masih ada sahabat saya yang di Bulungan itu. Dan di Bulungan itu kemudian saya ikut kegiatan sastra di sana hampir tiap hari ketika dan kegiatan sastra saya ikut itu kemudian saya buat beritanya, saya kirim ke Harian Masa Kini. Jadi saya belum bekerja di Harian Masa Kini, saya sudah kirim berita-berita sastra dan budaya yang saya ikuti di Jakarta, antara juga di Bulungan, juga di Pasar Senen, juga di Taman Ismail Marzuki itu. Juga saya ikut namanya itu Sanggar 62, Jakarta Menteng Raya 62, itu anak-anak Muhammadiyah itu juga latihan sastra, juga latihan teater. Jadi sastra dan teater itu nggak bisa dipisahkan. Itu kita pernah, kelompok ini pernah pentas di Surabaya pada tahun 78. Saya pulang dari Jakarta tahun 1979 itu kemudian karena saya lulus ketika di Jakarta sudah biasa ngirim ke Harian Masa Kini, kemudian ada orang tahu kalau sudah pulang, maka saya kemudian dikirimin surat untuk bergabung ke Harian Masa Kini itu. Nah di situ yang bekerja sebagai wartawan, sebagai redaksi, kemudian juga mengasuh lembaga remaja nama Insani. Insani itu sebelum saya yang ngasuh namanya itu atau Cak Non itu pernah ngasuh itu, sebelum saya ya. Ada Cak Non, ada Mas Aji, saya. Sebelumnya ada Mas Parno, jadi saya generasi Parno, Cak Non, Aji, saya generasi keempat yang ngasuh lembar Insani itu. Nah, tahun 80-an, masuk tahun 84, saya kerja di ini nama Al-Bakti masih di Koran, siang saya di Salahuddin Press ini ada apa area. Dan saya ketemu dengan Mas Agus. Ini adalah sebuah buku yang terbit dulu cukup fenomenal, itu diterbitkan oleh Salahuddin Press tahun 84 itu. Dan Salahuddin Press itu bukunya macam-macam, dari agama sampai budaya dan sastra, termasuk banyak sekali karya dari Pak Muhammad Negoro yang kita terbitkan. Terus juga banyak sekali terjemahan itu. Jadi waktu itu saya menjadi editor di sana. Ketika Harian Jajah Pos itu sudah mau
mau tutup, saya kan kemudian diundang oleh Pak Amin Rais untuk bergabung dengan di majalah Suara Muhammadiyah. Di majalah itu juga banyak karya saya yang dimuat. Ini ada cerpen ya, ada cerpen ini, cerpen-cerpennya ada contoh ada 3 tempat cerpen saya yang dimuat di Suara Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu memang apa? Itu saya dekat cukup lama dengan pemimpinnya, dengan sastrawan yang ada di situ, dan di sini saya tulis guru saya itu Pak Diponegoro tadi, Pak Haji Bamjah, Pak Basuni itu orang Suara Muhammadiyah, pemimpin Suara Muhammadiyah yang dekat dengan saya. Nah, sehingga ketika saya bekerja di Suara Muhammadiyah, saya juga diminta untuk mengasuh elemen cerpen sama puisi dulu, ya. Itu di Suara Muhammadiyah. Ya, pada saat saya kerja di Suara Muhammadiyah awal itu, saya juga kerja di penerbit Bentang. Bentang itu adalah kelanjutan dari Salahuddin Press. Salahuddin Press itu kan ini ya, bukunya ini dulu apa ya? Itu yang tahun 80-an itu Salahuddin Press, kemudian berlanjut pada ini tadi. Nah ini Salahuddin Press. Ini para pekerjanya, aktivisnya ya, para senimannya itu kemudian setelah ini agak surut, kemudian didirikan Bentang itu. Antara juga itu, nah, di Bentang itu dan juga menjadi editor buku sastra dan budaya. Banyak sekali teman-teman yang jaringan tadi itu banyak yang kita siapapun yang karyanya bagus kita terbitkan. Nah, pada tahun 2012 itu Fakultas Pasca Sarjana UGM mengadakan lomba keguritan. Saya ikut lomba itu. Keguritan saya berjudul Cerita Saka Negara Abul-Abul. Itu menjadi juara pertama. Itu apa? Itu jadi itu dimuat dalam buku Ngas-Ngas itu. Nah, itu ceritakan tentang bagaimana sebuah suasana yang kacau balau di sebuah negara itu menunjukkan bahwa kegiatan saya di sastra Jawa pun saya seriusi sampai ikut lomba keguritan itu, dan saya dapat juara pertama di UGM. Pada saat hampir bersamaan tahun-tahun itu saya juga menjadi juara lomba puisi bahasa Indonesia yang diadakan oleh FIB, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh itu dalam berkarya sastra itu bisa sangat menolong kehidupan kita, bahwa antara saya pengalaman sastra, pengalaman penerbitan, pengalaman jurnalistik itu saling membantu. Banyak sekali itu kejadian, misalnya itu ketika ada semesteran itu karena saya butuh uang, langsung saya sudah disiapkan saya telepon penerbit, aku penerbit, bahkan penasaran buat novel itu cuma 1 minggu. Terus waktu itu karena saya butuh uang, terus dibeli berapa juta itu, terus bisa untuk kebutuhan itu untuk semesteran. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam mengumpulkan bahan, dalam menulis sastra dan menerbitkan dalam kegiatan sastra itu, ternyata itu bisa banyak menolong kehidupan saya, dan saya menjadi bahagia itu karena pernah selain tadi untuk bayar semester, bayar rumah, untuk itu kan menghadiahi keluarga, juga saya pernah membayar liburan saya pernah keluar di Kota Bandung. Saya ada tugas wawancara di Bandung. Untuk dari nulis buku di Kota Bandung itu bisa untuk bayar transportasi dan rekreasi di Kota Bandung. Jadi banyak sekali manfaatnya itu. Ternyata kegiatan seni, sastra, dan budaya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan saya pernah ikut kegiatan itu untuk nolong anak yang kena bencana itu, terapi healing itu lewat kesenian bisa itu. Saya pernah pengalaman banyak
lewat penulisan sastra, lewat penulisan puisi, lewat musik. Jadi itu bisa menghibur, itu bisa ketika ada masalah di masyarakat itu bisa kita healing, itu bisa kita sembuhkan itu lewat seni dan budaya. Itu saya pernah pengalaman di lereng Merapi itu ya karena anak-anak yang trauma dengan bencana Merapi itu kita sembuhkan dengan nulis, dengan gambar, juga dengan musik. Jadi itu salah satu itu salah satu manfaat masyarakat. Tapi yang jelas seni dan budaya masyarakat itu yang pokok kalau kita lihat di Yogyakarta itu bisa membangun apa yang disebut solidaritas sosial. Kembang katresnan kagem S.E. Perwati. Kembang ono langit, kembang tumetes udan, bumi dadi kembang embun nukulake, kembang dina, kembang mangsa. Kembang wangi dadi ati. Kembang jiwa, kembang raga, kembang donga, kembang cipta, dudu kembang angkara. Yogyakarta 2014. Dengan cahaya puisi. Dengan cahaya puisi, aku bertahan melewati malam, gelap, dan mendebarkan suara-suara menggoda di kejauhan. Impian mengajak masuk pusaran. Cinta makin terasa bayangnya. Luka dihancurkan kata, dan coba mencari doa di antara reruntuhan hati. Wajahmu jadi seputih puisi cahaya. Kembalilah pada keharuman waktu, kembalilah pada keabadian sunyi, kata suara tanpa rupa. Yogyakarta 2005. Terima kasih. Peran keterlibatan Pak Mustafa dalam dunia kesusastraan di Jogja, saya kira semua tahu. Pak Mus pada saat itu sampai saat ini masih aktif menulis dimanapun, di media apapun. Dia juga aktif mendatangi diskusi-diskusi sebagai pengisi acara atau sebagai peserta atau apapun itu sampai hari ini. Dampak langsungnya itu ya mungkin sangat manual karena generasi Pak Mus, generasi kami itu sangat berbeda dengan anak-anak muda sekarang, Mas. Anda mau jujur, saya yakin sebelumnya mungkin sampai-sampai juga nggak kenal Pak Mus itu siapa. Yang kenal Pak Mus ya orang-orang dulu. Kalau anak-anak sekarang, saya pikir yang kenal ya hanya komunitas-komunitas tertentu yang ada di kampus-kampus, baik di kampus negeri maupun swasta. Nah, Mustafa menurut saya sudah hampir 50 tahun berkarya. Otomatis itu menunjukkan konsistensi dia yang sangat teguh, sangat tinggi, dengan integritas yang luar biasa. Beliau sejak tahun 70-an terus berkarya tanpa jeda. Ini yang luar biasa, tanpa jeda. Maka wajar kalau Pak Mustafa W. Hasyim ini mendapatkan banyak penghargaan baik dari pemerintah DIY maupun dari lembaga-lembaga yang lain.